Alhamdulillah, malam ini di bulan yang mulia, di bulan haram, di bulan Rajab ini kita kembali dapat berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Riyadhus Shalihin yang telah kita mulai beberapa bulan yang lalu. Semoga kajian ini dapat mendapat ilmu untuk kita sebagai bekal untuk terus memperbaiki diri. Amin. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman di tengah badai pandemi yang insya Allah, karena menurut kita tadi di bulan Januari kita sudah melihat pelangi, mudah-mudahan di tahun ini pandemi Omikron ini bisa hilang dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita pengikutnya yang mengharapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelum kita memulai terusan lanjutan di bab pertama Riyadhus Shalihin, kami ingin meminta semua yang hadir, karena ada sahabat kami yang 3 hari lalu mendahului kita karena sakit, abang kita Terang Ukur Hidayat Shalihin Ginting bin Profesor Bakhtiar Ginting. Kami mengajak kita sama-sama sebelum mulai membacakan Al-Fatihah kepada beliau. Semoga amal ibadah beliau diterima insyaallah ta'ala, diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Amin. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya, benar. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Mutali. Ustaz, kita lanjutkan kajian kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, pertama saya mohon maaf karena Senin minggu yang lalu tidak bisa hadir ya, karena ada masalah dengan perut ini. Jadi mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Saya memang ada kendala tuh di perut gitu ya. Jadi kalau salah makan itu gampang betul. Samping saya sedang berusaha untuk buat Ashhurul Hurum. Jadi kalau salah buka ya biasanya larinya suka ke perut, buang-buang begitu. Tapi insya Allah malam ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, pun Bapak Ibu juga diberikan kesehatan. Ini pengajian kita ini luar biasa ya. Waktunya luar biasa, ba'da Isya. Ini waktu di mana shift kedua malaikat. Kita bawa tahu bahwasanya malaikat itu shiftnya di waktu subuh dan di waktu asar, di waktu malam begitu. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musli'an nahar. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari agar para pendosa di siang hari bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan kajian malam hari ini kita adalah bentuk pertobatan kita ya, bentuk permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taklim. Karena kata Nabi,
Man taba wal yata'allam. Orang yang bertaubat tapi tidak mengaji, tidak mengkaji. Falaysa bita'ibin. Itu tidak termasuk orang yang bertaubat. Ya. Syarat taubat itu diikuti dengan ta'lim. Ini bocor lampunya ya? Enggak. Oke. Mendengung Pak Ustadz. Dengung, ya ada. Mendengung. Mendengung ya, mendengung. Ya. Oke. Baik. Jadi kita niatkan kajian kita malam hari ini adalah bentuk kembali kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kan Allah kapan menjemput kita, mengambil haknya ya. Karena tidak ada milik kita, termasuk roh kita, nyawa kita. Begitu seperti tadi disebutkan oleh Pak Emir ya, ada sahabat kita, jamaah keluarga kita yang biasa ikut kajian ini ternyata telah mendahului kita begitu. Kita pun suatu saat akan Allah ambil. Cuma kita berharap Allah ambil kita dalam kondisi Allah ridho kepada kita. Ya, kita sedang beribadah kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, kita melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin kita. Kita kemarin sudah masuk bab ikhlas ya. Bab ikhlas. Jadi ikhlas ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nyaris seluruh kitab hadis itu dimulai dengan bab ikhlas. Kalaupun tidak bab ikhlas, dia bab niat. Ya, babnya bab niat. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikunci ya. Oh, betul beribadah itu ada syaratnya, ada rukunnya, tapi itu rukun fikih. Ya, rukun fikih itu hanya sebatas sah saja. Tapi sah menurut langit wallahu a'lam. Karena itu sah maknawi dari sebuah beribadah itu dikunci dengan kata apa? Ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Harus ikhlas. Yang menariknya, ini kan kitab Riyadhus Shalihin. Ada lagi kitab yang lain, kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu 1536 hadis ya. Itu menariknya, hadis terakhir dari Bulughul Maram itu hadis yang sangat dahsyat. Kalimatani khafifatani indal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani fil lisan, ada dua kalimat sangat ringan di lisan diucapkan, tetapi thaqilatani fil mizan itu amat berat di timbangan. Dua kalimat apakah itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini menariknya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini hadis ini ditaruh di akhir. Ya, ditaruh di akhir. Tapi dengan sangat cerdas Ibnu Hajar Al-Asqalani membuka Bulughul Maram, hadis pertamanya bab apa itu? Bab toharoh. Bab bersih, bab suci. Jadi kapan tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, itu nilainya seperti itu. Ketika bersih lisan kita, ketika bersih hati kita, maka nilainya akan luar biasa. Pun sama ya, pun sama sebetulnya ketika Imam An-Nawawi meletakkan hadis ikhlas di awal. Jadi yang lain-lain itu akan menjadi fadilah, akan menjadi keutamaan ketika dimulai entry point-nya dengan apa? Dengan ikhlas. Subhanallah. Dengan ikhlas. Subhanallah. Rukun Islam ada 5. Syahadat. Ya. Salat. Zakat. Haji. Ikhlas itu nama ya. Itu yang bisa jadi berubah-ubah setiap rukun Islamnya. Ikhlas dalam syahadat itu namanya syahid, Pak. Syahadah. Ya, orang ketika memperjuangkan syahadat, dia rela menjadi syahid, Pak. Itu ikhlas. Ikhlas dalam sholat namanya apa itu? Khusyuk. Ya. Ikhlas dalam zakat namanya ikhlas. Tanpa pamrih. Ya, pertanyaan saya, ikhlas dalam puasa namanya apa?
Ikhlas dalam puasa namanya apa? Ikhlas dalam puasa namanya apa ini? Masih berat. Ikhlas dalam haji namanya apa? Ikhlas dalam haji namanya apa? Mabrur. Mabrur. Sekarang saya tanya. Ikhlas dalam puasa namanya apa? Takwa. Takwa. Betul. La'allakum tattaqun. Subhanallah. Jadi ikhlas itu kayak air Bapak Ibu. Ya, dia akan berubah wujud ketika tempatnya berbeda. Di teko dia berubah jadi teko. Di gelas dia jadi gelas. Ya, di panci jadi panci, di baskom jadi baskom. Begitu tuh, subhanallah. Nah, dalam yang berat nih mohon maaf, ikhlas dalam syahadat. Syahid, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhlas dalam syahadat tuh syahid. Subhanallah. Makanya kalau kita baca sejarah Khulafaur Rasyidin, ngeri kita. Itu 4 sahabat itu Bapak Ibu. Itu tiap malam doanya sama. Apa itu? Allahumma rzuqni syahidan. Ya Allah, beri aku rezeki mati syahid. Pak Emir berani nggak doa kayak gitu tiap malam Pak Emir? Hah? Udah husnul khotimah juga alhamdulillah, Ustaz. Allah Akbar. Enggak, doanya jangan husnul khotimah. Syahid. Berani nggak Pak Emir? Subhanallah. Itu Khulafaur Rasyidin itu doanya sama. Padahal mohon maaf, mereka berdoa kayak gitu. Itu udah dikasih tahu oleh Nabi, kalian tuh ahli surga. Kan mereka 4 dari 10 yang dijamin surga. Tapi tetap apa? Allahumma rzuqni syahidan. Ya Allah, beri aku rezeki mati syahid. Allahu Akbar. Subhanallah. Ikhlas dalam sholat itu khusyuk. Susah betul. Yang paling berat Bapak Ibu sebetulnya ikhlas di mana? Ikhlas dalam haji. Kalau ikhlas dalam sholat, Allahu Akbar, belum khusyuk kita. Oh mungkin di iftitah. Oh mungkin di fatihah. Belum dapat di fatihah, oh mungkin di surat. Belum dapat di surat, oh mungkin di ruku. Belum dapat di ruku, oh mungkin di i'tidal. Belum dapat di i'tidal, oh mungkin di sujud. Oh mungkin di antara duduk di antara 2 sujud. Oh mungkin rakaat kedua, ketiga, keempat. Subhanallah. Ya, oh mungkin nanti sebelum salam bisa ikhlas, bisa khusyuk, subhanallah. Makanya sampai salam belum khusyuk, makanya zikir setelah salam doa pertamanya apa itu? Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah maafin ya Allah, nggak ikhlas, nggak khusyuk saya ya Allah. Sholat itu masih dikejar tuh Pak, artinya nggak dapat di awal, di tengah, siapa tahu di akhir. Tapi kalau haji ini berat, di awal kudu ikhlas, di ujung kudu ikhlas. Coba lihat Al-Baqarah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji serta umrah lillah, karena Allah. Ini ujungnya haji itu kudu ikhlas. Al-Baqarah ayat berapa itu? 196, 197 itu ya. Ada lagi 96 Ali Imran. Apa itu? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan karena Allah lah kalian melaksanakan ibadah haji. Jadi haji itu nggak boleh dari awal nggak ikhlas. Tapi kalau sholat, subhanallah, itu dari awal bukan berarti boleh nggak ikhlas ya. Ya, bukan berarti boleh nggak ikhlas. Tapi mohon maaf, berat sholat itu. Ya, tapi kalau haji, subhanallah, dia dari awal kudu ikhlas. Mana dalilnya? Tadi Ali Imran 96, itu ikhlasnya mesti di awal. Sampai ujung haji itu kudu ikhlas. Mana itu? Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi haji itu dibuka kudu dengan ikhlas, ditutup kudu dengan ikhlas. Makanya hati-hati itu yang melaksanakan walimatus safar, kan biasanya begitu tuh ya. Walimatus safar itu hati-hati itu, jangan sampai pamer kekayaan. Gua haji. Lu haji berapa tahun lagi? Ngantri 20 tahun ya, lu payah lu, nanya 20 tahun. Kayak gua dong haji plus. Hati-hati. Hati-hati, haji dari awal harus sudah ikhlas. Bisa dipahami nggak nih? Subhanallah. Karena itu ikhlas Bapak Ibu nggak ada definisinya. Ini satu-satunya ajaran agama yang nggak ada definisinya nih. Kenapa ikhlas nggak ada definisinya?
Karena hikmahnya luar biasa. Orang yang punya ikhlas, Pak, setan nggak berani ganggu, Pak. Ya, orang yang punya ikhlas, setan nggak berani deket dia. Mana dalilnya? Al-Hijr 36. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin. Ya Allah, tangguhkan kematianku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Silakan iblis. Kau ganggu hambaku, ya, aku panjangkan umurku sampai hari kiamat. Tapi jangan pernah kau bisa mengganggu hamba-hambaku yang aku jadikan ikhlas. Tuh, lihat. Subhanallah. Kenapa ikhlas ini berat dia? Halo? Ya. Kenapa ikhlas ini berat? Karena pemiliknya nih, Pak, itu punya punya privilege. Itu punya hak istimewa dari Allah, itu setan nggak berani ganggu. Ketemu nggak ayatnya? Ketemu nggak ayatnya? Ya, itu sebabnya Nabi SAW ya dalam hadis qudsi itu Nabi mengatakan kullukum annasu kulluhum halka illa al-alimun. Halo? Semua orang tuh hancur. Ya. Pak Pohan tolong di mute dulu Pak Pohan. Oke, jadi kata Nabi melalui hadis qudsinya, annasu kulluhum halka illal alimun. Semua orang tuh binasa kecuali orang alim, orang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang alim pun tuh binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal alimuna wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya pun itu akan binasa illal mukhlisun, kecuali orang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatar. Kata Nabi, tetapi orang ikhlas pun itu ada dalam bahaya seperti telur dalam tanduk unta. Kira-kira kemungkinan jatuhnya besar nggak itu? Sangat besar. Bagaimana caranya? Jaga terus, rawat terus. Begitupun sama hati ini kudu dirawat terus. Ibadah ini kudu dirawat terus. Subhanallah. Tauhid ini mesti kudu dirawat terus. Subhanallah. Kenapa? Karena bisa jadi orang iman di sore, ya di pagi belum. Orang yang kafir di sore, di pagi belum tentu. Itu sebabnya kenapa orang yang meninggalkan sholat, Pak, itu disebutnya, ya, itu sebagai pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kita dengan orang kafir itu sholat. Kenapa? Karena orang beriman ketika sholat, Pak, dia terus minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pastikan saya ada dalam hidayah jalan yang lurus. Kan begitu tuh, Pak tuh. Jadi kalau nggak dirawat repot dia. Nah, orang yang tidak tergoda setan itu mukhlasin, bukan mukhlisin. Ya, apa artinya? Itu given, orang yang Allah jadikan ikhlas. Bagaimana agar jadi orang yang Allah jadikan ikhlas? Berarti ikhlas itu apa? Given, pemberian. Agar kita diberi, bagaimana caranya itu? Minta. Subhanallah. Minta terus tuh ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Menariknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini hadis tentang ikhlas ya. Mau pakai an-niyah tunggal atau pakai an-niyat itu perawinya sama. Siapa itu? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab, Pak, ini termasuk dipilih oleh Allah untuk meriwayatkan hadis ini, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu belum tentu orang duduk dengan Nabi, ya. Orang tersebut dipilih oleh Nabi untuk meriwayatkan hadis. Belum tentu. Ya, belum tentu. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang ketika itu dekat dengan Nabi, itu Nabi menghindar. Justru Nabi menghampiri sahabat yang lain. Subhanallah. Nabi SAW ketika meriwayatkan hadis ini, Umar ini posisinya cukup jauh. Jadi kalau diibaratkan kita bisa kembali ke zona waktu bagaimana Nabi meriwayatkan hadis ini, ya. Jadi ketika itu Nabi SAW itu sedang di Masjid Nabawi,
ya, sedang di Masjid Nabawi. Ini Umar nih tahu ya bahwasannya, karena Umar tuh firasatnya tajam betul, ya. Ini pasti setelah sholat nih Nabi SAW akan meriwayatkan hadis yang luar biasa. Karena itu Umar menghindar, ya. Dia berikan kepada sahabat-sahabat yang masuk Islam lebih dulu, dan Umar tidak masuk di grup itu. Umar itu bukan as-sabiqunal awwalun, wahai Bapak Ibu, betul nggak? Ya, bukan kelompok pertama masuk Islam, bukan. Subhanallah. Umar itu koalisinya belakangan, Pak Emir. Ya, itu koalisinya belakangan. Ya, yang lebih dulu Abu Bakar. Ya, Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Zubair bin Awwam. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orang ke-8. Umar bin Khattab tidak. Karena itu Umar itu orang yang sangat tahu diri. Ya, orang yang sangat tahu diri. Nah, Umar ini, Pak, dipilih oleh Nabi SAW. Ketika itu saya tanya, berapa sahabat yang mendengar hadis ini? Ada yang tahu nggak? Berapa sahabat yang mendengar hadis ini? Hah? Hadir kita saat itu, Ustaz. Kita nggak hadir. Jadi kalau pengajian kayak gini, ini satu hadis bisa 1 tahun ini, Pak Emir ya. Nggak apa-apa, Pak Emir ya. Nggak apa-apa. Iya. Berapa sahabat yang mendengar hadis ini? Caranya gampang. Ini hadis ini di Bukhari ada. Ya, di Muslim ada. Pertanyaan saya, Bukhari, Imam Bukhari, itu akan mengambil satu hadis yang perawinya seorang nggak kira-kira? Hah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Imam Bukhari itu nggak mungkin mengambil hadis syadz. Jadi hadis syadz itu hadis yang diriwayatkan hanya seorang, itu nggak mungkin. Artinya ketika hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini banyak. Ya, tapi menariknya berarti ketika itu sahabat yang sholat sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Nah, kalau banyak kira-kira sholat apa? Kira-kira sholat apa? Hah? Maghrib. Sholat maghrib. Ini pertanyaan nggak bisa dijawab. Karena Masjid Nabawi setiap waktu sama itu jumlah jamaahnya. Beda sama kita. Kalau kita masjid kita itu ramainya sholat apa nih kira-kira ini? Zuhur. Zuhur. Jumat. Maghrib. Jumat. Atau paling banter maghrib lah. Karena pulang sekalian pulang dari kantor sekalian mampir kan ke rumah atau ke masjid tuh. Subhanallah. Kalau itu jawabannya kira-kira sholat apa? Berat. Karena Masjid Nabawi itu ukurannya sama. Mau sholat apapun tuh rame. Ya, kita tuh paling jawabannya apa? Jumat. Kan begitu. Ya. Hadis ini diriwayatkan subuh. Ya. Diriwayatkan oleh Nabi SAW di subuh. Ya, waktunya waktu subuh. Sahabat banyak. Ya. Itu ketika masuk ke masjid Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu Umar tuh langsung tuh. Ya, sahabat Nabi itu punya tempat-tempat khusus namanya hijr. Ada disebut dengan hijr Abu Bakar, tempat sholat berjamaah Abu Bakar itu nggak berani diganggu gugat. Hanya tempat sholatnya Umar. Siapapun yang mau sholat di tempatku silahkan. Paham ya? Paham ya? Nah, Umar itu paling nggak bisa dia ketika 8 as-sabiqunal awwalun itu di sop pertama, Umar itu di sop pertama. Jadi Umar tuh kalaupun di sop pertama minggir dia paling pojok, bukan karena ada tiang, Pak Emir. Bukan karena ada tembok, bukan, atau karena ada kipas angin, bukan. Kenapa? Karena dia mendahulukan yang menerima kesucian Islam ini pertama kali. Subhanallah. Tapi bagaimana Nabi SAW ketika akan membacakan hadis ini? Itu Nabi bergeser ke pojok ke depan Umar. Kalau Nabi bergeser ke depan Umar, sahabat yang lain ikut nggak kira-kira? Ikut. Ya, ikut. Subhanallah. Ini hadis nih nggak tanggung, dia muttafaqun alaih. Ya. Jadi
ini hadis ini oleh Nabi diucapkan 2 kali. Ya. Satu, ketika Nabi wajahnya menghadap ke jamaah lurus. Innamal a'malu binniyat. Jadi pandangannya umum, paham nggak? Tapi Nabi ya itu satu waktu dalam kondisi yang sama, di waktu yang sama, itu mengucapkan yang kedua kali. Innamal a'malu binniyat. Binniyah. Itu pakai mufrad, pakai singular. Muka Nabi dihadapkan kepada muka Umar. Subhanallah. Kira-kira yang dimaksud dengan niyah di sini mufrad singular, itu maksudnya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Sesungguhnya amal manusia itu tergantung niat-niatnya. Itu Nabi wajahnya umum. Diibaratkan di atas mimbar. Tapi Nabi membacakan kedua kali di waktu yang sama. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap ya hadis ini yang menggunakan bin niyat pakai jama alif ta ya plural, kemudian bin niyah mufrad singular tunggal itu di waktu yang berbeda. Tidak. Paham nggak? Ini di waktu yang sama. Yang kedua kali Nabi mengucapkan innamal amalu bin niyah. Muka Nabi seolah-olah, mohon maaf, mau berhadapan dengan muka Umar. Artinya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Ini paham nggak nih? Paham nggak nih? Paham ya? Kira-kira gimana maksudnya nih? Khusus buat Umar. Khusus buat Umar. Ya, khusus buat Umar. Kenapa khusus buat Umar itu tunggal? Kenapa khusus buat Umar itu tunggal? Kenapa ketika untuk jamaah, untuk halayak, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niat-niatnya. Itu pakai jamak plural. Tapi Nabi mengulang kedua kali. Innamal amalu binniyat. Apa maksudnya nih kira-kira? Inilah pentingnya kita belajar hadis, melihat asbabul wurudnya. Jadi kita kalau boleh nih, ya kita tarik jiwa raga kita ke zona waktu, Pak. Seolah-olah kita hadir kala itu. Bagaimana caranya? Harus banyak bacaan kita. Harus banyak bacaan kita. Nah, jadi Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Itu di atas forum, Pak, di atas mimbar. Berdiri Nabi itu. Ya, sambil mukanya diputar-putar. Innamal a'malu binniyat. Lalu Nabi menghampiri Umar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung satu niat nih. Maksudnya apa? Niat kita banyak. Tapi jangan lupa. Yang paling kuat itu Umar. Harus karena Allah. Ikhlasnya nih Pak. Ada orang ya itu niat amalnya karena ingin sukses. Kan begitu kan? Manja abil hasanati falau asyru amsalihah. Barang siapa melakukan kebaikan, itu minimum dikali 10. Kalau niatnya 1, ya cuma 10. Tapi kalau niatnya 2, kali 20. Makanya kita niat pengajian, 1 karena Allah, 2 menghilangkan kebodohan, 3 silaturahim. Ya, yang keempat mudah-mudahan dapat ilmu. Yang kelima Allah ampuni dosa. Yang keenam Allah Allah tambah rizki. Ada orang niat, ya Allah, saya niat untuk dapat rizki, niat silaturahim, niat untuk diampuni dosa, tapi lupa Allahnya di mana. Paham nggak? Lupa Allahnya di mana. Nah, dari kejadian inilah Bapak Ibu, kenapa itu Abu Nawas ya, dia mengeluarkan syairnya. Ilahi las tulil firdau si ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi, wahai Tuhanku, aku enggak pantas jadi penghuni surga Firdaus. Tapi aku pun jadi penghuni neraka enggak kuat. Aku mohon ridhamu sajalah. Paham nggak? Maksudnya begini nih, kita niat banyak betul, tapi jangan sampai lupa niat karena Allahnya. Subhanallah. Jadi seolah-olah Umar begini nih, Umar ya
nggak peduli ya orang lain nggak menjalin silaturahim dengan kamu, nggak peduli misalkan Allah nggak mengampuni dosa kamu, nggak peduli Allah nggak memberikan rizki kepadamu, tapi yang kau harus peduli Umar, ridho Allah kepadamu. Paham nggak? Nggak mungkin kalau Allah nggak ridho, Allah nggak kasih rizki. Nggak mungkin kalau Allah nggak ridho, nggak mungkin Allah nggak ampuni. Paham nggak? Subhanallah. Karena itulah Bapak Ibu, Umar dipilih. Oleh siapa? Oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa? Karena Umar ini darah doanya Nabi. Sehingga Nabi bertanggung jawab untuk mendidik Umar, mentarbiyah Umar. Ya Allah, Islamkan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Allah pilih siapa itu? Umar bin Khattab. Karena Nabi sudah meminta Umar, berarti Nabi bertanggung jawab untuk mentarbiyah Umar. Paham nggak Bapak Ibu? Sehingga Nabi bilang apa? Waspada Umar, innamal a'malu binniyah. Yang penting kau niat karena Allah. Yang lain-lain ikut. Paham nggak? Ya, jadi seolah-olah untuk orang awam silakan innamal a'malu binniyat, karena orang awam itu maunya matematika. Kalau sholat sendirian cuma dapat 1, sholat berjamaah dapat 27, itu mesti diiming-imingi dengan kuantitatif tuh, betul nggak? Kalau orang awam tuh begitu tuh. Sedekah, kenapa? Kalau kau sedekah 1 dapat 10, bahkan dapat 700. Itu iman orang awam. Tapi Nabi mendidik Umar enggak begitu. Ya Umar, innamal a'malu binniyah. Yang menjadi tugas engkau cari Allah. Bukan dilipat gandakan. Uang yang udah dikembalikan jadi 10, jadi 20, jadi 700. Enggak penting Umar. Yang penting innamal a'malu binniyah, tauhidnya. Paham enggak nih Bapak Ibu? Paham enggak? Subhanallah. Paham ya? Nah, berarti di sini yang rahasia, yang asror yang mana? Yang kedua, yang ke-1. Halo? Yang kedua, yang ke-1? Yang kedua. Yang kedua. Kenapa? Karena muka Nabi langsung dihadapkan kepada siapa? Kepada Umar. Karena itu posisikan kita dalam hal ini seperti sahabat khalayak atau seperti Umar? Seperti Umar. Seperti Umar. Jadi yang dikejar Allahnya. Kalau zakat, kalau sedekah jangan nyari apa itu. Oh, kalau saya sedekah. Terkadang gini ya, kita nggak punya duit sedekah 10.000. Mudah-mudahan dibalikin 100.000. Kita terkadang nyari itunya tuh, nggak nyari Allahnya tuh, betul nggak? Kenapa? Karena kata Nabi nggak mungkin dusta. Manaqasat sadaqatun min mali. Nggak salah sih, nggak salah. Karena dalam surat Fatir kan begitu. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tafur. Ayat 29 surat Fatir. Sesungguhnya orang yang membaca ayat Al-Qur'an, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta berinfak, berharap perniagaan yang tidak rugi, Allah akan tunaikan haknya. Jadi kita niat sedekah pengen diganti 2 kali lipat, boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, itu Islam orang awam. Itu Islam orang awam. Tapi Nabi mentarbiyah Umar tidak pernah menggunakan jamak. Ya Umar, innamal a'malu binniyah. Umar, amal itu tergantung satu niatnya. Ya, kepada yang lain binniyat. Subhanallah. Ini paham nggak sih? Ini saya takut nggak paham nih, repot nih. Bisa dipahami nggak sih nih? Insya Allah paham, Ustaz. Bisa ya? Ya. Subhanallah. Jadi pengen posisi yang umum atau pengen posisi Umar nih? Umar. Begitu. Makanya Umar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, itu sebetulnya kalau mau dia jadi khalifah pertama. Kalau mau. Ketika Nabi wafat hari apa sih Nabi wafat? Hari Senin. Dikuburkan? Hari Senin. Muni Pak, semangat betul, salah tapi jawabannya Pak Pohan. Rabu. Ini Pak Pohan nih orang Medan juga Pak Emir. Iya, kalau Pohan biasanya orang Medan itu.
biasanya. Itu dikuburkan Rabu. Subhanallah. Kenapa? Apakah sengit perdebatan begitu? Enggak. Karena mereka, para sahabat itu menghindar untuk jadi pemimpin, menghindar dipilih. Oh, subhanallah. Ya, untung tuh anggota DPR nggak hadir zaman Nabi itu ya. Kalau hadir zaman Nabi, mereka yang mungkin yang pengen dipilih jadi khalifah tuh. Subhanallah. Itu asar Rabu baru terpilih siapa? Abu Bakar Siddiq. Itu pun kata perkataan Umar. Siapa yang lebih berhak ketimbang Abu Bakar Siddiq? Siapa yang menemani Rasul hijrah? Siapa yang menjulurkan tangannya sehingga dipatuk ular? Siapa yang diminta oleh Nabi menggantikan imam sholat subuh? Dialah yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Oh, subhanallah. Aklamasi sudah. Kenapa? Umar yang ngomong. Abu Bakar wafat, Umar ditunjuk oleh Abu Bakar menjadi khalifah. Ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, wahai Khalifah Umar, harusnya Tuan ini presiden pertama, khalifah pertama. Kenapa? Karena Tuan itu pegang presiden threshold 20%. Jadi survei LSI Bapak Ibu, kala itu harusnya yang menang jadi khalifah itu Umar. Mau LSI manapun, Umar kudunya jadi khalifah. Kenapa? Ada hadis Nabi. Andaikan ada Nabi setelah aku, kata Nabi, aku akan pilih siapa? Umar. Subhanallah. Tapi Umar tuh nggak dia pakai tuh Pak Emir. 20% presiden threshold nggak dia pakai tuh oleh Umar tuh. Subhanallah. Kenapa? Karena Umar itu dia pegang hadis Nabi. Ya Umar, seolah-olah begini Nabi ngomong nih ya. Ya Umar, innamal a'malu binniyah. Karena Allah dahulukan orang. Dahulukan Abu Bakar. Subhanallah. Paham ya? Subhanallah. Karena Umar pegang hadis ikhlas ini. Jadi diibaratkan orang yang fisiknya dan jiwanya paling dekat ketika meriwayatkan hadis ini Umar. Bayangkan mau pakai Bukhari, mau pakai Muslim, mau pakai Nasai. Perawi pertama hadis ini Umar. Padahal yang duduk di sop pertama banyak. Tapi muka Nabi berhadap-hadapan langsung dengan Umar. Hanya Umar. Subhanallah. Berarti di sini Umar punya kelebihan apa nih? Keikhlasan. Ya, keikhlasan. Wajar aja 12 fatwa Umar Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya, Allah abadikan dalam Al-Quran. 12 fatwa Umar. Ya, subhanallah. Boleh dia mantan segala keburukan. Mantan segala kejahatan. Tapi Umar setelah bergabung menjadi orang yang sangat ikhlas. Biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang ketika punya keburukan lalu kembali, maka keburukan itu konstruksi menjadi dia lebih humble. Sebaliknya orang ketika berangkat dari kesucian, berangkat dari ketidakkekurangan itu, biasanya mohon maaf, tidak sedikit ibadahnya mengkonstruksi apa itu? Kesombongan. Karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan orang yang tawadhu sebelumnya ahli maksiat itu lebih baik ketimbang takabur yang dihasilkan oleh orang yang ahli ibadah. Paham nggak? Ya, itu kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Taib. Ada pertanyaan sampai sini? Kemarin saya baru berapa hadis yang saya baca ya? Baru sampai yang ikhlas itu Ustaz. Oh, ikhlas itu ya. Nah, terus yang kedua ya, dari hadis ini Nabi SAW memberikan karakter orang ikhlas itu apa? Memberikan karakter orang ikhlas itu nggak mudah menyalahkan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mura'atin yunkeuha fajratu ila ma hajaru ilaih. Barang siapa hijrah, barang siapa beribadah, niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu tergantung apa yang ia niatkan. Betul ya? Jadi menariknya nih, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya, ibadahnya,
amal solehnya karena Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaihi. Tetapi jika hijrahnya, jika amal solehnya, jika ibadahnya, itu motivasinya karena seorang perempuan yang hendak ia nikahi, maka nilai hijrahnya, nilai ibadahnya itu tergantung dari apa yang ia niatkan. Nah, ini karakter orang ikhlas itu apa? Tidak mudah menyalahkan. Rasul nggak mengatakan apa? Orang yang hijrah, orang yang beribadah, bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena seorang wanita. Rasul nggak mengatakan hijrahnya, ibadahnya batilah, batal. Enggak. Tapi apa? Tergantung apa yang ia niatkan. Bisa jadi di awal dia niatnya karena perempuan. Di tengah karena perempuan. Siapa tahu di ujung karena Tuhannya pencipta perempuan. Begitu tuh ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu kaidahnya adalah al-umuru bi khawatimiha. Itu ujungnya. Makanya ada istilah husnul khatimah, bukan husnul bidayah. Ya, al-amru bil khawatim kata Nabi. Ya, itu ketentuan seseorang itu baik buruknya, lihat ujungnya. Subhanallah. Bisa jadi orang sholat, orang zakat, awalnya karena ingin dipuji. Tolong, ini saya sedekah 1 juta ya. Tolong umumkan nama saya. Jangan vonis, riya nih, jangan. Ya, bisa jadi dia di awal riya. Ya, di tengah masih riya. Bahkan di ujung riya. Tapi beberapa tahun kemudian dia dapat ilmu, dia dapat pelajaran. Ternyata subhanallah ada orang sedekah 1 miliar nggak bilang-bilang. Ya Allah, sombong amat saya. Sedekah 1 juta sampai bilang-bilang. Ya Allah, dulu saya pernah sedekah diumumkan padahal cuma 1 juta. Ini ada orang sedekah 1 miliar nggak bilang-bilang. Maafkan ya Rob jika dulu saya nggak ikhlas. Tuh lihat. Tuh lihat. Begitu tuh ya. Jadi karakter orang ikhlas tuh nggak mudah menyalahkan, nggak mudah memvonis. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ciri orang yang di kepalanya ada akhirat, cirinya 2. Ya. Ini Bapak Ibu beli kitab ini ya kalau ada kesempatan. Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Ini saya baca Syarah Riyadhus Shalihin dari sini nih. Kelihatan nggak nih? Ini mesti dimatikan dulu backgroundnya sebentar. Non. Nah, ini Syarah Riyadhus Shalihin ya, 8 jilid ini. Tipis saja Pak Emir, 8 jilid Pak Emir. Bahasa apa Ustaz? Bahasa apa Ustaz? Bahasanya bahasa belum di rebonding. Belum di rebonding ini. Subhanallah. Ini saya dapat hadiah dari dari ketua MUI Jawa Barat. MUI Jawa Barat, saya menyampaikan hadis. Subhanallah. Ya, saya menyampaikan hadis. Saya nggak punya menyampaikan hadis ini yang saya jelaskan yang tadi itu terkait an-niyat sama an-niyah. Ya, Nabi membacakan an-niyah persis di depan mukanya Umar. Ditanya tuh sama ketua MUI itu, Ustaz, dari mana tuh sumbernya? Saya bilang dari Bahjatun Nadhirin. Ustaz punya kitabnya, itu masalahnya. Saya baca di perpustakaan di Madinah. Subhanallah. Nah, saya kebetulan mau umroh Ustaz. Nah, kalau sekalian mau umroh, sekalian beliin 2, saya bilang. Rupanya dibeliin. Subhanallah, senang betul saya. Ya, jadi apa yang tadi saya bacakan, ungkapkan dari sini nih sumbernya ini ya. Subhanallah. Jadi, itu Nabi itu ketika menyampaikan sesuatu, ada yang umum, ada yang khusus. Ya, ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum itu biasa Pak. Cari yang khususnya. Ya, cari yang khususnya. Menariknya Imam Bukhari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia kejar yang khusus-khusus itu. Kalaupun nggak dimuat dalam sahihnya, dia akan cari di Mustadrak atau di mana di Al-Adabul Mufrad. Itu yang khusus-khususnya tuh. Subhanallah. Balik lagi ke laptop nih ya.
Jadi ciri karakter orang yang ikhlas itu nggak mudah nyalahin. Ini sesuai dengan firman Allah terkait ada dua ciri orang yang di kepalanya ada akhirat. Orang, ini kira-kira ini, Pak Emir ini melulu ngomongin dunia nggak? Atau ada nggak di kepalanya akhirat? Pak Pohan, di kepala Pak Pohan ini ada akhirat nggak nih? Subhanallah. Pak Ibnu, di kepala Pak Ibnu ada akhiratnya nih. Gampang ngeceknya, Pak. Ya, Al-Quran ngasih ciri, ada dua ciri orang yang di jiwanya itu ada akhirat. Ya, itu ada dalam surat Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah. Inilah kehidupan akhirat. Kami berikan kepada orang yang rendah hati di muka bumi. Nggak mudah nyalahin. Tuh, lihat. Subhanallah. Jadi ciri orang ukhrawi itu, Pak, kepribadiannya akhirat. Itu tenang. Hambar rendah hati. Ya, nggak sombong. Semakin hilang tuh akhirat di otaknya, di jiwanya. Makanya orang yang ikhlas tuh dia tenang. Nggak mudah memvonis. Salah, batal. Allahu Akbar. Enggak. Nabi memberikan karakter orang ikhlas. Barang siapa hijrah karena perempuan, ya tergantung nanti ujungnya kayak gimana. Oh gitu tuh. Siapa tahu di awal belum ikhlas, di tengah belum ikhlas, di akhir ikhlas. Bahkan sampai akhir pun belum ikhlas. Subhanallah. Siapa tahu beberapa waktu kemudian dia ikhlas. Bahkan sampai wafat dia nggak ikhlas. Ada anak cucu, anak muridnya yang mendoakan dia jadi orang ikhlas. Bisa nggak? Bisa. Allahu Akbar. Ini nih, subhanallah. Karakter orang ikhlas. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini ada dua pelajaran besar Bapak Ibu. Ya, motivasi kita boleh banyak. Niat kita boleh banyak. Tapi satu yang harus kita kejar apa? Allah. 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 Kenapa? Imam Muhammad As-Sanusi. Imam Muhammad As-Sanusi ini itu yang menelurkan akidatul Ishrin, akidah 20. Masih ingat nggak? Akidah 20. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Subhanallah. Bapak Ibu tahu nggak? Ini Muhammad As-Sanusi ketika dia lahir itu tahun 1500-an, 1400-an. Ini mengeluarkan akidatul Ishrin, ya, ini sebetulnya ringkasan dari hadis Nabi SAW. Anna lillahi tis'atun wa tis'una isman al-husna. Allah itu punya 99 nama yang terbaik. Diringkas oleh Muhammad As-Sanusi, ya, dalam kitabnya apa itu? Ummul Barahin. Ya, Ummul Barahin itu disingkat menjadi 20. Singkat 20. Kenapa sifat 20 Allah itu dimulai dari wujud? Ya, dimulai dari wujud. Ini sebetulnya antitesis dari akidahnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menawarkan akidah itu kan 3. Akidah uluhiyah, betul nggak? Akidah rububiyah, sama yang ketiga apa? Asma was sifat. Akidah uluhiyah bermakna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu uluhiyah. Tidak ada yang wajib kita pertuhankan selain Allah. Ada lagi akidah rububiyah. Di mana apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, artinya la Rabban illallah. Nggak ada yang bisa ngurus alam ini kecuali Allah. Ya, asma wa sifat Ibnu Taimiyah. Ini bocor ke sini. Maaf nih Pak Hasan, ini Pak Hasan Basri.
Host Udah, mute kan bisa? Nggak bisa host mute kan? hostnya Bang. Sudah. Baik. Nah, yang ketiga asma wa sifat. Ya. Nah, ketiga tauhid Ibnu Taimiyah ini dikritik ya oleh Muhammad As-Sanusi dengan adanya akidah Ishrin 20. Nomor satunya wujud. Kenapa nomor satu itu wujud dalam akidah Muhammad As-Sanusi, Pak? Kalau la ilaha tidak ada Tuhan. La robban tidak ada yang ngurus. Ya. Kalau kata Muhammad As-Sanusi, la wujuda illallah, semuanya lain nggak ada. Nggak ada yang lain kecuali Allah. Paham nggak? Itu lebih dahsyat lagi tuh. Ya, la wujuda illallah. Makanya nomor satu apa? Wujud, qidam, baqa. Kalau la ilaha tidak ada Tuhan, berarti yang lain masih ada, cuma nggak kita anggap Tuhan. Tidak ada yang bisa ngurus, berarti yang ngurus banyak. Cuma yang paling bisa ngurus hanya Allah. Kalau kata Muhammad As-Sanusi, enggak, la wujuda, enggak ada Tuhan-Tuhanan kecuali Allah. Enggak ada yang bisa ngurus-ngurusan kecuali Allah. Paham enggak nih? Ya, jadi wujud itu menafikan semuanya. Yang lain enggak ada. Allah gelap, kalau kata orang Betawi itu ya. Yang lain enggak ada kecuali Allah. Lebih dalam tuh Pak. Tuh. Nah ini sebetulnya yang Nabi katakan kepada Umar. Innamal a'malu binniyah. Umar, ya, amal itu tergantung Allahnya. Tergantung ridho Allahnya. Subhanallah. Jadi kalau kau beribadah kepada Allah, jangan motivasikan kepada yang lain. Kecuali kepada Allah. Subhanallah. Begitu tuh ya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, terkait karakter orang ikhlas. Nggak mudah menyalahkan. Lebih rendah hati. Kenapa? Karena yang maha akbar, yang boleh sombong, yang boleh menyalahkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 9 Pak Emir, cukup ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya satu Pak Alwi ini? Pak Alwi Gunawan, silakan. Angkat tangan, apa kepencet atau angkat tangan? Oh, enggak nyimak dia. Baik, Ustaz. Terima kasih sudah penjelasannya. Mungkin satu aja Ustaz tadi yang untuk mohon diulangi sedikit yang masalah untuk yang mukhlasin dan mukhlis tadi yang terpilih. Memang tadi terjemahan di ayat itu kecuali orang-orang yang bukan disebutkan orang yang ikhlas, tapi emang yang orang yang terpilih tuh terjemahan memang di situ. Ustaz. Iya, maksud terpilih itu ya dipilih sama Allah, dipilih jadi ikhlas. Iya, jadi di situ jadi yang nggak bisa digoda sama setan itu pilihan Allah. Artinya apa? Ikhlas ya, itu dipilih sama Allah. Makanya ikhlas itu ditanya oleh para sahabat. Datang. Ya Abu Bakrin mahwal ikhlas. Abu Bakar ikhlas itu apa? Wallahi ma'adri, saya nggak tahu. Kalau Abu Bakar tuh dia mengeluarkan seluruh hartanya kan untuk perang Badar. Coba saya tanya Nabi ya Nabi, ya Rasulullah mahwal ikhlas. Apa itu ikhlas? Wallahi ma'adri, aku sendiri nggak tahu. Subhanallah. Nabi nggak bisa definisikan ikhlas Pak. Jadi kalau ada orang fasih betul mendefinisikan ikhlas itu lebih hebat dari Nabi. Allahu Akbar. Kata Nabi, aku tanya Jibril nanti ya. Ya Jibril mahwal ikhlas. Jibril apa itu ikhlas? Wallahi ma'adri ya Muhammad, saya nggak tahu. Coba aku tanya Allah ya Rabb mahwal ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa jawab Allah? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu satu rahasia dari rahasia-rahasia yang aku punya. Nasabtu ila man raditu bi. Aku berikan kepada orang yang aku ridhoi itu Pak. Jadi caranya bagaimana agar kita diridhoi Allah? Minta. Ya, minta. Terus berdoa. Subhanallah. Semoga kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak Emir. Ya. Mas Ustaz, jadi untuk bulan depan insya Allah kita skip dulu Riyadhus Shalihin untuk persiapan Ramadan, untuk temanya di Ramadan Ustaz. Untuk teman-teman yang lain. Itu, kalau gitu langsung ditutup Ustaz dengan doa Ustaz.
Jadi mungkin kitabnya tetap Riyadhus Shalihin, cuma babnya bab puasa kali ya. Bisa, Ustaz. Baik. Baik. Atau mau kitabnya gini, Negara Kertagama, maunya begitu. Di bawah bendera revolusi aja, Ustaz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafina kafi'u mazidah. Ya Rabbana Amin. lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Ya Allah, ajari kami bersyukur yang benar, beribadah yang benar. Jadikan kami orang ikhlas, ya Rabb. Berat, ya Rabb. Kami melawan syahwat kami. Kami melawan nafsu kami. Kami melawan godaan setan. Andaikan kau tidak pilih kami. Andaikan kau tidak bimbing kami. Andaikan kau tidak memberikan perisai kepada kami. Karena itu ya Rabb, baguskan takwa kami. Baguskan iman kami, tauhid kami, akhlak kami ya Rabb. Jangan pernah tinggalkan kami ya Rabb. Iman kami dhaif, iman kami lemah ya Rabb. Tapi yakin engkau maha akbar, maha pemaaf ya arhamar rahimin. Fa'innaka khairul rahimin. Ya Ghaffar fa'innaka khairul ghafirin. Ya Razak fa'innaka khairul razikin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabb, Al-Quran, hadis yang kami baca, sampaikan pahalanya kepada orang tua kami, guru-guru kami, sahabat jamaah kami. Khususnya yang sakit sembuhkan, angkat sakit, angkat penyakitnya. Kau yang menurunkan virus ini, kau pula yang maha mengangkatnya ya Rabb. Amin ya Allah. Ya Rabb, angkat ya Rabb, agar kami bisa menikmati indahnya Ramadan, Amin. indahnya itikaf, indahnya Lailatul Qadar. Jangan Amin. berikan jarak kami dalam sholat, jangan berikan jarak kami dengan masjid. Kami ingin merasakan nikmatnya itikaf 2 tahun ya Allah. Kami tidak menginjakkan kaki kami dalam itikaf, dalam mahlik. Bukankah para ulama mengatakan bahwa syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadarmu adalah beritikaf di masjid yang ditegakkan salat Jumat. Andaikan ada virus ini ya Rabb, kami harus melakukan prokes berdasarkan hadis riwayat Aisyah. Falyamkuth fi baitih. Karena itu pastikan ya Rabb, kau angkat virus ini ya Rabb. Amin. Selamatkan kami, kau selamatkan tauhid kami, anak cucu kami, keluarga kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.